Assalamualaikum. Salam Rahayu. Banyak orang bilang menjadi kliwon itu adalah anugerah. Tapi kenapa yang Anda rasakan justru hidup yang penuh ujian berat dan lelah yang tak kunjung usai? Secara batin, Anda mungkin sering bertanya, kenapa harus aku yang memikul beban keluarga? Kenapa aku sering dikhianati saat sudah memberi setulus hati? Dengarkan ini baik-baik. Menurut Primbon Jawa dan perhitungan Palsrigati, Anda adalah pemegang segel cakra jantung bumi. Hidup Anda terasa berat bukan karena Anda dikutuk, tapi karena, Anda sedang ditempa untuk menampung kekuatan sabda dadi yang sangat sakral. Alam semesta tidak akan memberikan energi sebesar itu pada jiwa yang belum murni. Berita besarnya adalah, masa penempaan Anda akan segera berakhir. Di tahun 2026 nanti, siklus nasib Anda akan bergeser dari angka ujian menuju angka kejayaan yang luar biasa. Tapi, ada satu rahasia besar di balik pertemuan antara sisi istimewa dan sisi berat ini yang wajib Anda pahami agar rezeki Anda tidak mampet. Sedulur, mari kita bongkar. Mengapa rasa sakit yang Anda alami saat ini sebenarnya adalah tanda bahwa gerbang kemuliaan Anda sudah mulai terbuka. Sedulur Kliwon, mari kita selami lebih dalam karunia luar biasa yang Anda bawa sejak lahir ini. Bayangkan diri Anda sebagai titik pusat dari sebuah kompas kehidupan. Di sanalah posisi Kliwon berdiri. Sedulur Kliwon yang saya sayangi, pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda selalu menjadi pusat perhatian? Atau setidaknya, Anda selalu ditarik untuk menengahi berbagai urusan? Dalam falsafah Jawa, Anda adalah pancer. Jika empat arah mata angin, timur, barat, selatan, utara, adalah penjurunya, maka Kliwon adalah pusatnya. Anda adalah poros yang menyeimbangkan segalanya. Keistimewaan yang paling sakral dan seringkali membuat merinding adalah karunia sabda dadi. Karena Anda memegang segel cakra jantung bumi, jarak antara batin dan ucapan Anda itu sangatlah tipis, hampir tanpa sekat. Itulah sebabnya, energi Anda sangat dekat dengan restu alam semesta. Pernahkah Anda secara tidak sengaja berucap tentang sesuatu, lalu tiba-tiba hal itu terjadi begitu saja? Atau saat hati Anda sedang sangat terluka, tiba-tiba orang yang menyakiti Anda mendapatkan balasannya tanpa Anda minta? Itulah kekuatan jantung. Saat Anda bicara dengan ketulusan yang murni, baik saat Anda sedang merasa sangat bahagia maupun saat Anda sedang berada di titik nadir kesedihan, alam semesta seolah-olah berhenti sejenak untuk mendengarkan dan mengamini setiap kata yang keluar dari lisan Anda. Sedulur, kekuatan ini adalah pedang cahaya yang Tuhan titipkan di tangan Anda. Gunakanlah ia dengan penuh kesadaran. Jangan pernah lagi mengutuk diri sendiri atau mengucapkan hal-hal buruk tentang masa depan Anda, sesulit apapun keadaan hari ini. Sebab, ucapan Anda adalah doa yang paling cepat menembus langit. Mulai hari ini, berdirilah dengan tegak. Sadarilah bahwa Anda memiliki suara yang didengar oleh semesta. Gunakanlah sabda dadi Anda untuk membangun hidup yang lebih baik. Ucapkanlah kata-kata yang penuh harapan. Panggillah rezeki dengan kalimat yang optimis, dan berikanlah doa-doa baik untuk orang lain. Karena saat Anda mendoakan orang lain, energi pancer Anda akan memantulkan keberkahan itu berkali-kali lipat kembali kepada Anda. Anda tidak diciptakan untuk menjadi biasa-biasa saja. Anda adalah pusat kekuatan. Jika Anda bisa mengendalikan lisan dan batin Anda, maka dunia akan bergerak mengikuti niat baik Anda. Teruslah menjadi pribadi yang hangat dan penuh kasih, karena disitulah letak kunci utama agar sabda dadi Anda selalu membawa mukjizat. Sedulur, mari kita rasakan getaran berikutnya. Kekuatan yang seringkali membuat orang lain terheran-heran melihat jalan hidup Anda. Selain ucapan yang sakral, Anda adalah wadah bagi keajaiban yang mengalir tanpa henti. Sedulur Kliwon yang berhati mulia, pernahkah Anda berada dalam situasi yang benar-benar terjepit? Seolah semua pintu sudah tertutup, logika sudah tidak menemukan jalan keluar, dan Anda sudah hampir menyerah pada keadaan. Namun, tepat di saat Anda berada di titik nadir itu, tiba-tiba saja ada bantuan yang datang entah dari mana. Ada peluang yang muncul dari orang yang tidak pernah Anda duga, atau ada rezeki yang datang mengetuk pintu tepat di detik terakhir. Itulah keistimewaan Anda sebagai magnet rezeki tak terduga. Sebagai pemegang poros bumi,
Alam semesta memiliki kewajiban alami untuk menjaga jantungnya tetap berdetak. Selama Anda tetap menjaga kebaikan hati, alam semesta tidak akan membiarkan Anda benar-benar terjatuh hingga hancur. Anda adalah kesayangan langit yang selalu dipantau langkahnya. Rezeki Anda itu unik sedulur. Ia tidak selalu datang dari hasil kerja keras yang linier atau perhitungan matematika yang kaku. Seringkali, rezeki Anda mengalir melalui pintu-pintu langit, lewat pertemanan, lewat dua orang yang pernah Anda bantu, atau lewat keberuntungan murni yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Magnet ini bekerja paling kuat saat Anda berada dalam kondisi ikhlas dan pasrah. Semakin Anda tidak menggenggam dunia dengan ambisi yang menggebu-gebu, justru dunia itulah yang akan mengejar Anda. Sedulur, jangan pernah merasa kecil hati jika tabungan Anda saat ini terlihat menipis atau rencana bisnis Anda belum membuahkan hasil besar. Ingatlah, Anda adalah magnet. Tugas seorang magnet bukanlah mengejar besi, tapi memastikan dirinya tetap memiliki daya tarik. Tingkatkan daya tarik rezeki Anda dengan cara apa? Dengan memperbanyak rasa syukur dan menjaga getaran hati tetap positif. Jika Anda merasa lelah, beristirahatlah, tapi jangan pernah kehilangan harapan. Keberuntungan seringkali sedang bersembunyi, tepat di balik ujian yang sedang Anda hadapi sekarang. Anda tidak akan pernah dibiarkan kekurangan selama Anda masih mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Anda adalah pembawa rezeki bagi keluarga dan lingkungan Anda. Percayalah, di tahun 2026 nanti, magnet ini akan bekerja berkali-kali lipat lebih kuat, menarik kemuliaan dan kelimpahan yang selama ini Anda tanam dengan kesabaran. Kejutan besar sedang disiapkan alam semesta untuk Anda. Mari kita masuk ke dalam ruang batin Anda yang paling dalam. Sedulur, ruang di mana suara tanpa kata selalu membisikkan kebenaran sebelum kenyataan itu terjadi. Sedulur Kliwon yang tajam batinnya, pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang bicaranya sangat manis, namun di dalam hati Anda ada rasa mengganjal atau tidak nyaman yang sulit dijelaskan? Atau pernahkah Anda tiba-tiba merasa harus menghindari sebuah jalan, dan belakangan Anda tahu bahwa di sana baru saja terjadi sesuatu? Itulah karunia intuisi tembus pandang. Sebagai sosok yang memegang pusat energi, Anda dibekali dengan mata ketiga yang sangat peka. Anda tidak hanya melihat dunia dengan mata lahir, tapi Anda merasakannya dengan getaran jantung. Bagi seorang Kliwon, kebohongan orang lain itu seringkali terlihat sangat transparan, seolah-olah Anda bisa membaca apa yang tersembunyi di balik topeng mereka. Intuisi Anda ini adalah satpam spiritual yang menjaga langkah Anda. Seringkali Anda tahu siapa yang tulus berteman dan siapa yang hanya datang untuk memanfaatkan Anda, bahkan sebelum mereka mengucap sepatah kata pun. Kadang, firasat ini datang lewat mimpi yang sangat nyata, atau lewat debaran jantung yang tiba-tiba. Inilah alasan mengapa seorang Kliwon sering dianggap aneh atau terlalu pemilih, padahal Anda hanya sedang mengikuti kompas batin yang tidak pernah salah arah. Sedulur, jangan pernah abaikan suara kecil di dalam hatimu itu. Di dunia yang penuh kepalsuan ini, intuisi Anda adalah aset yang lebih berharga daripada harta benda. Jika batinmu berkata, berhenti, maka berhentilah. Jika hatimu berkata, maju, maka melompatlah meskipun logika orang lain berkata tidak mungkin. Banyak orang Kliwon yang sukses besar bukan karena mereka paling pintar secara akademis, tapi karena mereka berani percaya pada insting mereka. Jangan biarkan pendapat orang lain menumpulkan radar tajammu. Asahlah terus intuisi ini dengan banyak berdiam diri, meditasi, atau sekadar menikmati keheningan. Ingatlah, sedulur, di tahun 2026 nanti, saat peluang-peluang besar mulai berdatangan, intuisi inilah yang akan membimbing Anda untuk memilih mana emas yang sesungguhnya dan mana yang hanya sepuhan. Percayalah pada dirimu sendiri, karena Tuhan sudah meletakkan navigasi kejayaan itu tepat di dalam jantungmu. Anda tidak akan pernah tersesat selama Anda setia pada bisikan batin Anda. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, setelah kita melihat betapa indahnya permata yang Anda bawa, mulai dari sabda dadi hingga intuisi yang tajam, mungkin ada satu pertanyaan yang terbesit di benak Anda sambil menghela napas panjang. Jika memang aku seistimewa itu,
Mengapa hidupku terasa begitu melelahkan? Mengapa ujian hidupku seolah tidak ada habisnya? Saya sangat mengerti perasaan Anda. Saya memahami rasa sesak saat Anda harus tetap berdiri tegak demi orang lain. Padahal bahu Anda sendiri sudah terasa sangat berat. Rasanya seperti memegang obor yang sangat terang. Tangan Anda mungkin terasa panas. Namun Anda tetap harus memegangnya demi menerangi jalan bagi orang banyak. Mari kita bicara dengan jujur dan terbuka. Menjadi seorang kliwon itu memang tidaklah ringan. Ibarat sebuah bangunan, sebelum Tuhan meletakkan kubah emas yang megah di puncaknya, fondasi dan tiang-tiang di bawahnya harus ditempa dengan tekanan yang luar biasa besar agar tidak roboh. Jangan berkecil hati jika saat ini Anda merasa sedang dihajar oleh keadaan. Mari kita bedah bersama sisi berat ini. Bukan untuk membuat kita menyerah, melainkan agar kita sadar bahwa setiap rasa sakit yang Anda alami saat ini sebenarnya adalah proses pemurnian wadah batin Anda. Anda sedang dipersiapkan untuk memegang tanggung jawab besar di masa depan. Siapkan hati Anda. Sedulur, mari kita masuki pembahasan tentang sisi berat menjadi sang pancer, agar Anda tahu bahwa setiap air mata yang jatuh memiliki makna yang sangat dalam bagi kejayaan Anda nanti. Mari kita duduk sejenak dan bicarakan hal ini dengan sangat jujur. Sedulur, saya ingin Anda tahu bahwa saya benar-benar memahami rasa lelah yang terkadang menyelinap di sela-sela senyum Anda. Sedulur kliwon yang berjiwa besar, pernahkah Anda merasa seolah-olah Tuhan bertindak tidak adil kepada Anda? Di saat orang lain tampak melenggang santai, Anda justru seringkali harus melewati jalan yang terjal, berliku, dan penuh kerikil tajam. Rasanya seperti baru saja menyelesaikan satu ujian. Ujian berikutnya sudah mengantre di depan pintu. Mari kita pahami ini dari sisi yang lebih dalam. Sebagai pemegang energi, jantung bumi, Anda membawa kekuatan yang luar biasa besar. Dan hukum alam itu sederhana. Kekuatan besar membutuhkan wadah yang juga sangat kuat. Ibarat sebuah bendungan yang akan menampung air satu samudera, ia tidak bisa dibangun dari semen yang rapuh. Ia harus dicor, dipukul, dan dikeraskan berkali-kali agar tidak jebol saat air itu datang. Begitu jugalah dengan hidup Anda. Mungkin Anda merasa sering dihajar habis-habisan oleh keadaan, entah itu lewat masalah ekonomi, kesehatan, atau dikhianati oleh orang-orang terdekat. Namun, tahukah Anda? Semua itu adalah cara alam untuk memurnikan hati Anda. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan sabda dadi. Jika hati Anda belum bersih, jika masih ada dendam, kesombongan, atau kebencian yang mendalam, maka ucapan Anda bisa menjadi bumerang yang membahayakan diri Anda sendiri dan orang lain. Ujian-ujian berat itu hadir untuk mengikis ego Anda, untuk mencuci hati Anda hingga hanya tersisa kasih sayang, asih, yang murni. Sedulur, saat Anda merasa lelah dan bertanya, kapan ini berakhir? Ketahuilah bahwa Anda tidak sedang dihukum. Anda sedang dipersiapkan. Setiap luka yang Anda rasakan saat ini adalah cara semesta memperluas kapasitas, wadah, batin Anda. Semakin besar ujian yang Anda lalui, semakin besar pula kemuliaan yang mampu Anda tampung nantinya. Jangan biarkan rasa pahit mengubah Anda menjadi pribadi yang keras. Tetaplah menjadi kliwon yang lembut hati. Senyumlah. Karena setiap rasa sakit itu sebenarnya sedang mengasah pedang kekuatan Anda agar lebih tajam saat digunakan untuk kebaikan nanti. Sedulur, Anda dipilih untuk melewati jalan ini karena alam semesta tahu Anda mampu. Anda adalah jiwa yang tangguh, yang dipilih untuk memegang kunci keseimbangan. Sebentar lagi, ketika wadah Anda sudah siap dan hati Anda sudah murni seperti kristal, Anda akan melihat mengapa semua ujian ini harus terjadi. Semua itu akan terbayar lunas dengan kejayaan yang tak tergoyahkan. Selanjutnya, sedulur kliwon. Mari kita bicara tentang kebaikan hati Anda yang luar biasa itu. Sedulur, bagian ini mungkin akan terasa sangat personal, karena disinilah letak sunyi yang paling dalam bagi seorang kliwon. Sedulur kliwon yang berhati samudera. Saya ingin memeluk batin Anda saat mengatakan ini. Saya tahu betapa seringnya Anda merasa lelah, karena harus menjadi tumpuan bagi semua orang. Sebagai sosok yang memiliki watak asih, pengasih, Anda ibarat sebuah pohon besar yang rindang.
Orang-orang datang kepada Anda untuk berteduh, mengeluh, dan menumpahkan segala keluh kesah mereka. Tanpa sadar, Anda seringkali menjadi tempat sampah emosional bagi lingkungan sekitar. Teman yang sedang sedih, keluarga yang sedang kesulitan, hingga rekan kerja yang bermasalah, semuanya lari kepada Anda. Dan karena sifat kliwon Anda yang sulit berkata, tidak, dan tidak tega melihat orang lain susah, Anda akhirnya memikul beban-beban itu di pundak Anda sendiri. Bahkan, seringkali Anda begitu sibuk mengobati luka orang lain sampai-sampai Anda lupa bahwa kaki Anda sendiri sedang berdarah. Memikul beban orang lain itu mulia, sedulur. Namun, jika Anda terus-menerus membiarkan diri Anda menjadi penampung kesedihan dunia tanpa jeda, energi pancar Anda bisa meredup. Anda seringkali merasa kesepian di tengah keramaian, karena saat Anda mendengarkan orang lain, Anda melakukannya dengan sepenuh hati. Namun saat Anda butuh didengar, Anda merasa tidak ada yang benar-benar bisa memahami kedalaman rasa Anda. Sedulur, dengarkan pesan pepadang ini, mencintai orang lain itu baik, tapi mencintai diri sendiri adalah sebuah kewajiban. Menjadi asih, bukan berarti Anda harus hancur demi membuat orang lain utuh. Anda tidak diciptakan untuk menyelesaikan semua masalah di dunia ini sendirian. Tahun 2026 meminta Anda untuk mulai memasang pagar batin. Mulailah berani membagi beban itu. Ingatlah, agar pohon bisa terus memberikan keteduhan, pohon itu sendiri harus tetap sehat dan akarnya harus tetap kuat. Jangan merasa bersalah jika sesekali Anda harus mundur sejenak untuk mengurus diri sendiri, untuk memanjakan batin Anda, atau sekadar untuk bernapas lega tanpa beban orang lain. Bangkitlah dengan kesadaran baru. Kebaikan Anda adalah cahaya. Jangan biarkan cahaya itu padam karena kelelahan. Saat Anda mulai mampu menyeimbangkan antara memberi kepada orang lain dan memberi kepada diri sendiri, maka disitulah letak kekuatan sejati Anda. Anda akan menjadi penolong yang jauh lebih hebat saat jiwa Anda sendiri sedang berbahagia. Ingat Segeler, Anda berharga. Beban yang Anda pikul untuk orang lain memang akan menjadi pahala dan rezeki. Tapi Tuhan juga ingin melihat Anda tersenyum menikmati hidup Anda sendiri. Mari kita bersiap, karena saat Anda mulai mencintai diri sendiri, energi keberuntungan Anda akan mengalir jauh lebih jernih. Sudah cukup lama Anda mengalah untuk orang lain, sedulur. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sensitivitas perasaan Anda yang tinggi itu sebenarnya adalah alat komunikasi dengan alam semesta. Mari kita masuk ke bagian yang paling halus, sedulur. Bagian yang seringkali membuat Anda merasa berbeda dan sulit dipahami oleh dunia luar. Sedulur kliwon yang berjiwa lembut, pernahkah Anda merasa bahwa Anda bisa merasakan kesedihan seseorang hanya dengan menatap matanya, meskipun bibirnya sedang tersenyum? Atau pernahkah Anda merasa sangat tidak nyaman berada di sebuah tempat yang suasananya terasa keruh, padahal orang lain tampak biasa-biasa saja? Sebagai pemegang segel jantung bumi, Anda memiliki sensitivitas perasaan yang luar biasa tinggi. Anda ibarat sebuah instrumen musik yang sangat peka. Getaran sekecil apapun di sekitar Anda akan terasa sangat nyata di dalam batin. Namun, sisi beratnya adalah, perasaan yang terlalu halus ini seringkali membuat Anda merasa sendirian. Anda sering merasa tidak ada yang benar-benar bisa menyelami kedalaman pikiran Anda, sehingga Anda lebih memilih untuk diam dan menyimpan semuanya sendiri. Rasa sensitif ini terkadang membuat Anda mudah terluka oleh kata-kata sepele yang bagi orang lain dianggap biasa. Anda sering dianggap terlalu baper atau terlalu perasa. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah batin Anda sedang menangkap frekuensi yang tidak bisa ditangkap oleh orang lain. Kesunyian yang Anda rasakan bukanlah karena Anda tidak punya teman, tapi karena Anda sedang memproses energi yang sangat besar di dalam ruang batin yang sangat luas. Sedulur, jangan pernah membenci sifat perasa Anda. Jangan pernah menganggap sensitivitas ini sebagai kelemahan. Justru disinilah letak kekuatan magis Anda. Karena perasaan yang halus itulah, Anda bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Karena kepekaan itulah, Anda bisa menangkap peluang rezeki yang tidak terlihat oleh mata biasa. Anda tidak perlu dipahami oleh semua orang untuk menjadi berharga. Cukuplah alam semesta dan batin Anda yang menjadi saksi betapa tulusnya jiwa Anda.
Mulai sekarang, jika Anda merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia, menepilah sejenak ke dalam keheningan. Di dalam keheningan itulah, sensitivitas Anda akan berubah menjadi wahyu, sebuah petunjuk yang akan menuntun Anda menuju kejayaan di tahun 2026. Kesunyianmu adalah tempat di mana kekuatan sabda dadimu ditempa. Jangan takut menjadi berbeda, karena permata yang paling mahal pun selalu disimpan di tempat yang paling dalam dan sunyi. Anda adalah jiwa yang istimewa, dan sensitivitas Anda adalah jembatan emas menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Sedulur Kliwon yang luar biasa, kita baru saja bercermin, melihat betapa berkilaunya anugerah pancer yang Anda bawa, sekaligus merasakan betapa pegalnya pundak Anda memikul beban sebagai jantung bumi. Mungkin sekarang Anda sedang mengangguk pelan, menyadari bahwa setiap luka dan keajaiban yang Anda alami selama ini bukanlah sebuah kebetulan. Namun, pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan penempaan ini berlangsung? Dan kapan waktu yang tepat untuk Anda berhenti sekadar bertahan dan mulai memanen hasil? Mari kita bedah rahasia di balik pasang surutnya hidup Anda melalui kacamata Pal Srigati. Sedulur, ini adalah peta navigasi yang akan membuat Anda paham bahwa hidup Anda bukanlah sebuah ketidakteraturan, melainkan sebuah irama yang sangat indah. Pertama, saat berada di angka rendah, skala 1-2, masa, laku prihatin. Jika belakangan ini Anda merasa hidup sedang buntu total, keuangan macet, atau usaha terasa seperti berjalan di tempat, kemungkinan besar Anda sedang berada di siklus angka rendah. Di fase ini, banyak sedulur Kliwon yang merasa weton mereka adalah beban. Anda mungkin merasa ditinggalkan atau tidak berdaya. Namun, sedulurku, angka rendah bukan berarti akhir. Dalam Pal Srigati, angka 1 dan 2 bagi Kliwon adalah masa hibernasi. Ibarat busur panah yang sedang ditarik ke belakang sejauh mungkin. Semakin dalam Anda ditarik ke belakang oleh ujian, sebenarnya itu adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk melesat lebih jauh ke depan. Jangan menyerah di fase ini, karena ini adalah saat batin Anda sedang dikuatkan. Dan yang kedua, saat berada di angka tinggi, skala 7-9. Inilah kabar gembira yang sudah lama Anda nantikan. Di tahun 2026 ini, banyak dari sedulur Kliwon yang siklusnya mulai berputar menuju angka 7, 8, hingga 9. Ketika Kliwon menyentuh angka tinggi ini, lonjakan kesuksesannya akan jauh lebih dahsyat dan lebih cepat dibandingkan weton lainnya. Mengapa? Karena energi pancer Anda yang selama ini terpendam akan meledak menjadi keberuntungan yang nyata. Peluang yang dulunya macet akan mengalir deras, dan pengakuan yang selama ini Anda impikan akan datang menghampiri. Sedulur, pahamilah bahwa irama ini adalah cara alam semesta menjaga keseimbangan Anda. Jika hari ini Anda merasa berada di angka yang rendah, tersenyumlah. Karena itu artinya giliran Anda untuk naik ke angka tinggi sudah sangat dekat. Hidup Anda tidak akan selamanya di bawah. Di tahun 2026, siapkan wadah Anda karena gelombang angka tinggi ini akan membawa kemuliaan. Jangan kaget jika apa yang Anda perjuangkan bertahun-tahun tiba-tiba terwujud hanya dalam hitungan bulan. Gunakan momentum ini dengan bijak. Tetaplah sumeleh, berserah diri, namun tetap gigih melangkah, karena Sang Halik telah mengatur ritme kemenangan Anda dengan sangat sempurna. Percayalah, sedulur, tidak ada malam yang tidak berakhir dengan pagi. Dan bagi Kliwon, pagi di tahun 2026 akan menjadi pagi yang sangat terang benderang. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, mari kita ambil napas dalam-dalam dan biarkan hati kita bicara. Menjadi seorang Kliwon itu memang tidak pernah mudah. Saya tahu ada hari-hari di mana Anda merasa memikul beban seluruh dunia di pundak Anda sendiri. Ada saatnya Anda merasa sendirian di tengah keramaian. Bertanya-tanya mengapa hidup Anda harus seberat ini sementara orang lain tampak begitu ringan melangkah. Namun, dengarkan bisikan pepadang ini, Anda tidak dipilih karena Anda lemah. Justru sebaliknya, alam semesta memilih Anda karena Anda dianggap memiliki jiwa yang paling tangguh. Anda dipercaya memikul beban yang tidak sanggup dipikul oleh weton-weton lainnya. Ibarat sebutir batu intan, Anda tidak akan pernah menjadi perhiasan yang berkilau jika tidak ditekan oleh panasnya ujian dan dinginnya kesabaran.
Beratnya hidup yang Anda jalani selama ini bukanlah hukuman. Itu adalah cara alam semesta menempa diri Anda, membersihkan debu-debu keraguan, dan mengasah ketajaman batin Anda agar saat gatra kehidupan itu tiba, Anda sudah siap bersinar sebagai emas yang paling murni. Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi pelita bagi banyak orang. Sedulur, percayalah bahwa air mata yang Anda teteskan dalam diam tidak pernah sia-sia. Setiap keringat dan lelah Anda dicatat oleh langit sebagai investasi kemuliaan. Di ambang tahun ini, saya ingin berpesan. Tegakkan punggungmu, jangan lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Anda adalah pusat energi. Anda adalah pancer yang dicintai semesta. Lembutkan hatimu. Meskipun dunia memperlakukanmu dengan keras, jangan biarkan hatimu ikut membatu. Kekuatan sejati Kliwon ada pada kasih sayangnya. Dan, Sumeleh, berserah dirilah setelah semua ikhtiar Anda lakukan. Letakkanlah segala kekhawatiranmu di kaki Sang Pencipta. Biarkan tangan-tangan gaib alam semesta yang bekerja menyelesaikan sisa urusanmu. Ingatlah, kemuliaan Anda tidak diukur dari seberapa banyak harta yang Anda kumpulkan, melainkan dari seberapa tenang batin Anda saat badai menerjang, dan seberapa bermanfaat kehadiran Anda bagi orang lain di sekitar Anda. Jadilah Kliwon yang sejati. Teguh dalam prinsip, lembut dalam kasih, dan selalu eling serta waspada dalam setiap langkah. Takdir indah tidak perlu dikejar dengan napas yang memburu. Ia akan datang menghampiri jiwa yang sudah tenang dan siap menerima. Saya Jaya, dari Pepadang Weton. Sampai bertemu di video berikutnya.